Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, kana minad du'ai min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbi a'ini wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril huda li wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran laka rahaban laka mitwa'an laka awahan ilaika muniban Rabbi taqabbal taubati waghsil hubati wa ajib da'wati wa tsabbit hujjati wasaddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata sadri. Salah satu doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, adalah, wahai Tuhanku, tolonglah daku dan jangan engkau tolong orang-orang yang menghadapiku, musuh maksudnya ya. Belalah dadaku dan janganlah dibela, belalah dadaku dan janganlah dibela orang-orang yang menghadapiku. Oh, entar, saya salah, mohon maaf. Ini terjemahnya, mohon maaf ya. Bukan belalah dadaku, bukan, mohon maaf. Jadi belalah daku. Ini terjemahannya, yang terjemah pakai bahasa lama ini. Mohon maaf ya. Belalah daku dan janganlah engkau bela orang-orang yang menghadapiku, maksudnya musuh ya. Aturlah siasat buat keuntunganku dan bukan keuntungan buat kerugianku. Jadi aturlah siasat buat keuntunganku dan bukan siasat yang merugikanku. Tunjukilah daku dan lancarkanlah bimbingan bagiku. Tunjukilah daku dan lancarkanlah bimbingan bagiku. Serta tolonglah daku menghadapi orang-orang yang aniaya kepadaku. Tuhanku, jadikanlah daku seorang yang bersyukur kepadamu, seorang yang ingat, yang takut, yang taat, yang suka kembali dan menyandarkan dirinya kepadamu. Tuhanku, terimalah tobatku, hapuslah dosa-dosaku, perkenankanlah doaku, kuatkanlah alasanku, hujjah maksudnya ya. Lancarkanlah lidahku, bimbinglah hatiku, dan hapuslah rasa dendam di dalam dadaku. Jadi ini doa yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya mohon pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon agar beliau menjadi pribadi-pribadi yang sangat mulia tadi. Dan ini doa yang sangat bagus untuk kita baca. Doa Nabi, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Jadi mohon pertolongan kepada Allah untuk diri beliau, dan beliau mohon agar orang-orang yang memusuhi beliau jangan ditolong. Jadi musuh-musuh beliau jangan ditolong, tapi beliau mohon pertolongan untuk beliau dan jangan ditolonglah orang-orang yang memusuhi beliau. Ini penting ya, karena gini ya, doa ini penting. Jadi gini, setiap kita itu pasti punya musuh. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi saja, kata Allah, punya musuh. Siapa musuh kita? Setan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Nah, mungkin sebagian musuh itu bisa kita ketahui, tapi kan sebagian kita tidak tahu. Dan kita juga nggak mungkin suudzon, buruk sangka kepada semua orang kan, dan tidak boleh suudzon itu. Tapi waspada kan harus. Salah satu bentuk kewaspadaan adalah kalau kita baca doa ini, yaitu mohon kepada Allah agar kita dekat dengan pertolongan Allah dan Allah selamatkan dari rencana jahat musuh-musuh kita itu. Wansurni wala tansur alayya, ya Allah, tolonglah hamba dan janganlah engkau tolong orang-orang yang memusuhi hamba. Saya kira masih sama dengan tadi ya. Tadi bantulah, ini tolonglah. Wamkurli wala tamkur alayya, ya Allah, aturlah siasat yang menguntungkan aku dan bukan siasat yang merugikan aku. Maksudnya apa? Kita mohon kepada Allah agar semua rencana jahat orang kepada kita itu batal. Dan kalaupun udah ada siasat untuk kita, semoga siasat itu justru menguntungkan kita. Saya mohon maaf ya, kan tidak sedikit ada orang yang mungkin berencana jahat terhadap kita, tapi rencana itu malah menghantam diri mereka sendiri. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun berencana hendak membunuh Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa berlari menyeberangi lautan dan selamat, Fir'aun malah tenggelam di tengah laut itu.
Itu barokah doanya Nabi Musa, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Jadi rencana jahat semua orang yang berencana jahat kepada kita itu batal. Nah, kalau kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, justru kemudian rencana jahat mereka menghantam diri mereka sendiri. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kejadian yang menimpa beliau saat perjanjian Hudaybiyah, yang Nabi ditipu itu. Jadi orang-orang kafir itu dengan perjanjian Hudaybiyah berencana ingin menipu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang Nabi ditipu dan Nabi tertipu. Tapi ingat, tipu daya mereka justru menghantam mereka. Kenapa? Karena gara-gara perjanjian Hudaybiyah dan Nabi ditipu dalam perjanjian Hudaybiyah itu, akhirnya kota Mekah takluk di tangan kaum muslimin, di tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa ini sangat penting ya, agar rencana makar jahat orang kepada kita itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita dimenangkan dalam hal ini. Jadi wamkurli wala tamkur alayya wahdini wa yasiril huda li wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk dan mudahkanlah petunjuk untuk hamba, dan tolonglah hamba atas orang-orang yang berencana jahat atau yang melawan hamba dalam hal ini. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, kita mohon kepada Allah petunjuk, dan kita berharap kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam petunjuk itu apa maksudnya? Misalnya ya, kalau kita ada masalah, dengan izin Allah cepat Allah kirim orang untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita menemukan jalan buntu, cepat Allah kirim hambanya atau pertolongannya sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Nah, kita juga mohon kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah dari siapapun orang yang berencana zalim atau jahat kepada kita. Wajah Rabbi ja'alni laka syakkaran. Ya, ini mau permohonan Nabi kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba untukmu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur, seorang hamba yang berdakaran, banyak berzikirnya kepadamu ya Allah, banyak laka rohaban, banyak berharapnya kepadamu ya Allah, banyak kembalinya kepadamu ya Allah. Laka mitwa'an, dan jadikanlah hamba termasuk hamba yang selalu taat kepadamu ya Allah, dan laka awahan, dan selalu bersandar hanya kepadamu ya Allah. Ilaika mudiban, dan selalu kembali bertobat kepadamu ya Allah. Rabbi taqabbal taubati, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, terimalah taubatku, dan waghsil hubati, dan Rabbi taqabbal taubati, wahai Tuhanku, terimalah taubatku, waghsil hubati, dan hapuslah dosa-dosaku, wajib da'wati, dan perkenalkan doa-doaku, wasabit hujjati, dan kuatkanlah hujjahku, argumentasiku, sehingga bisa mengalahkan argumentasi orang-orang kafir ya. Wasadid lisani wahdi qalbi, ini terutama kalau kita punya musuh-musuh atau berdebat dengan orang-orang di luar Islam. Kalau kita ingin agar hujjah kita dimenangkan berhadapan dengan mereka, maka doa ini sangat baik sekali. Wasabbit hujjati, dan ya Allah perkuatlah hujjahku, argumentasiku. Wasaddid lisani, dan lancarkanlah lisanku. Wahdi qalbi, dan berilah petunjuk pada hatiku. Waslul sakhimata sadri, dan bimbinglah hatiku, dan hapuslah rasa dendam di dalam dadaku. Ini diantaranya hal yang diminta oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita nggak hafal dengan bahasa Arabnya, bisa pakai bahasa Indonesianya tadi ya. Terus diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, katanya, la aqul lakum illa kama kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah aku mengucapkan untuk kalian kecuali sebagaimana telah ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliau yaqulu, bersabda, apa sabdanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasl wal jubn wal bukhl wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi kata Nabi, ini doa Nabi yang dibaca oleh siapa tadi? Zaid bin Arqam. Ini doa yang sangat bagus sekali. Allahumma, wahai Allah,
Sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari al-ajiz. Al-ajiz itu lemah. Ya, lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Kita berharap kepada Allah diberi kekuatan, makanya kita berlindung kepada Allah dari kelemahan. Wal kasl, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Sehingga kita berharap kepada Allah nasyat. Nasyat itu giat ya. Wal jubn, dan sifat takut yang berlebihan atau pengecut. Dalam Islam kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat pengecut. Takut itu fitrah manusia. Tapi kalau jadi pengecut itu sudah penyakit. Kayak menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita merasa takut sehingga karenanya kita waspada dan berhati-hati. Itu silahkan. Itu pun sebenarnya kalau secara akidah takutnya jangan sama COVID-nya. Takutnya pada penciptanya harusnya. Dan karenanya kita berhati-hati. Dan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sampai ketakutan itu berlebihan, ya kalau sampai ketakutan berlebihan itu penyakit sebenarnya, itu masalah. Wal bukhl, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Sifat pelit. Jadi pelit itu penyakit. Di samping memang pelit itu sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa menjadikan seseorang itu masuk ke neraka. Dan ukuran pelit itu bukan soal tidak memberi pengemis atau pengamen, bukan. Ukuran pelit itu adalah ketika kita terhadap kewajiban kita, bahkan kita berat melaksanakannya, apalagi tidak mau melakukannya. Seperti terkait dengan zakat, terkait dengan pembayaran hutang, terkait dengan masalah ujroh gaji, terkait dengan masalah nafkah, dan lain sebagainya. Wal haram, dan berlindung kepada Allah dari tua renta hingga pikun. Tua renta yang ngerepotin itu haram. Nabi berlindung kepada Allah dari tua renta yang ngerepoti. Jadi kita mohon kepada Allah walaupun kita sampai tua, tapi jangan sampai tua tapi ngerepoti. Mudah-mudahan kita tua tapi ya tetap bermanfaat. Wa adzabil qabri, dan berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Allahumma, wahai orang kalau kuburnya beres, insya Allah akhiratnya juga beres. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada hatiku jiwaku ketakwaannya. Zakiha, bersihkanlah jiwaku, anta khairu man zakaha, sungguhnya kalau ya Allah sebaik-baiknya bisa membersihkan jiwa hamba. Innaka anta waliyuha wa maula, sungguhnya engkau ya Allah yang menjadi pemilik dari jiwa hamba dan yang menguasai jiwa hamba. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Wahai Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah, dari hati yang tidak pernah puas. Wa min da'watin lustajabula, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini diantara doa-doa Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin insyaallah.